Bab 551, Barang-barang milik iblis. Selanjutnya. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Para penguji naik satu persatu, serangan mereka semua dikalahkan oleh angin, dan evaluasinya berbeda, tetapi setidaknya Samsung, dan beberapa orang mencapai 4,5 bintang. Peringkat bintang ini, tidak ada yang tahu apa yang berguna, tetapi yang pasti semakin tinggi semakin baik, begitu banyak orang telah muncul dengan keterampilan tata graha. Pada saat yang sama, di antara orang-orang yang datang untuk menguji, banyak orang telah mengembangkan kekuatan sihir. Namun, angin tidak peduli, apa jalan sihir itu. Segera, giliran Yesuan, 438. Teriak angin. Segera, Yesuan terbang ke depan angin, dan kemudian mengeluarkan senjata surgawi terbaik Lu Shaoyou. Dewa Iblis. Mata Yesuan menjadi sangat gelap, dan sihir besar itu mengembun menjadi hantu para dewa. Pedang retak tanah. Petik 2. Perang naga. Setelah melihat bayangan Dewa Iblis, alisnya juga terangkat. Kekuatan Yesuan tidak kuat, dan penggunaan bayangan virtual Dewa Iblis tidak tinggi. Dengan kekuatannya, Anda dapat dengan mudah membunuh Yesuan. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa ia telah melihat hantu para dewa ini. Bagaimana dengan orang-orang One Man? Dengan sekilas angin, pedang itu akan dikalahkan dengan mudah, dan kemarahan biasa digunakan. Yah, ranah seni bela diri dan seni bela diri tidak tinggi, tetapi seni bela diri itu bagus, Samsung setengah. Angin telah memberikan evaluasi. Yesuan tidak menggunakan pedang 8 hari kali ini, juga tidak menggunakan denyut bumi. Evaluasi setengah Samsung ini sesuai dengan harapannya. Namun, itu menunggunya untuk berbalik dan bersiap untuk pergi. Adik laki-laki, pintu Wan Meng bagus. Angin tiba-tiba bertanya. Kaki Yesuan canggung dan bertanya, para pendahulu tahu bahwa saya adalah seorang murid. Meskipun leluhur Wan Momen adalah dewa imajiner yang kuat, setelah ribuan tahun menurun, para master dari transformasi atribut 40% di pintu itu hilang. Angin ini dapat dikenali, membuatnya sangat terkejut. Ketika iblis-iblis tua ribuan tahun yang lalu, mereka adalah penguasa pertama wilayah Luoxia. Mereka adalah Dava ajaib, dan mereka membunuh banyak dewa virtual. Saya tentu saja mendengarnya. Angin menyeringai. Itu saja. Yesuan tiba-tiba menyadari, semua gerbang ajaib masih bagus. Dia buta dan bersumpah. Hari-hari sebelum pintu iblis hampir hancur. Sekarang, meskipun pintu telah datang, pemilik pintu telah disembunyikan dengan tuannya, jadi tidak ada lagi di sana. Adapun puluhan ribu iblis tua, itu harus menjadi leluhur One Man Man. Adik kecil, kamu mempelajari dewa-dewa iblis di usia muda, dan kualifikasinya bagus. Tapi kukatakan padamu bahwa kamu hanya berlatih setengah dari dewa iblis ini. Veteran yang ribuan tahun lalu dapat mengintegrasikan gambar virtual dewa iblis ke dalam tubuh. Menjelma menjadi iblis. Jalan berangin. Apa? Hati Yesuan bergetar. Artikel iblis, hanya setengah selesai. Memasukkan bayangan iblis ke dalam tubuh. Oh, tidak ada yang tahu tentang ini. Aku tidak tahu apakah kamu seorang master. Bagaimanapun, aku mendengarnya, percaya atau tidak. Angin menyeringai dan kemudian meneriakkan penguji berikutnya. Yesuan terbang kembali dengan sedikit kekecewaan. Dewa iblis, dia sebenarnya hanya berlatih setengah lubang ini. Di pintu sihir, tidak ada yang mengatakan bahwa iblis masih terbagi menjadi 2 bagian. Tampaknya mungkin seperti yang dikatakan angin, para iblis dapat terus berlatih. Orang-orang di pintu sihir bukanlah orang-orang di pintu sihir. Bahkan jika mereka adalah kekuatan yang telah mereka bangun, mereka tidak akan lulus seni bela diri di bagian bawah kotak. Itu terlalu memalukan. Yesuan sangat tidak berdaya, sepertinya dia harus merenungkan dewa-dewa iblis. Hei, apakah tuan rumah benar-benar menyatukan bayangan iblis? Keadaan tuan rumah saat ini terlalu rendah. Jika dipaksa untuk menyatu, itu mungkin hancur. Yesuan mencobanya setelah badai, dan tentu saja, gambar virtual dewa iblis ini dapat diintegrasikan ke dalam tubuh. Namun, dia terlalu rendah di alam. Sistem fagositosisnya bagus, itu akan diminta ketika ada bahaya. Tidak hanya itu, tetapi sistem fagositosis juga mencantumkan daftar. Tenang, teratai salju yang sangat es. Selama dia mendapatkan salah satu dari benda-benda ini, dia dapat memadukan bayangan iblis. Dia menuliskan nama-nama benda-benda ini, dan jika mereka menemuinya di masa mendatang, mereka tidak akan melewatkannya.
Setelah pengingat angin, Yesuan juga mulai penasaran tentang penyatuan dewa-dewa iblis. Bagaimanapun, ini adalah seni bela diri dari kotak virtual para dewa yang kuat, dan bahkan penjaga pintu mereka sendiri tidak lulus. Jumlah total orang yang datang untuk menguji lebih dari 600. Tidak butuh waktu lama bagi lebih dari 600 orang untuk menyelesaikan pengujian. Yang terendah adalah Samsung, yang tertinggi adalah 4,5 bintang, dan tidak ada bintang 5. Bagus, putaran kedua. Badai melihat sekeliling lagi dan berkata, evaluasi Samsung akan keluar. Ketika saya mendengar ini, orang-orang yang hadir agak bingung. Apa yang mereka lakukan semua? Tetapi orang-orang ini tidak berani mengabaikan dan menerbangkan lebih dari 30 orang keluar dari kerumunan. Samsung setengah juga keluar. Angin terus berteriak. Sekarang, ratusan orang, termasuk Yesuan, telah keluar. Samsung terpilih dalam semi-seleksi Samsung, dipilih sendiri. Jika Anda dapat menantang keberhasilan si lompat katak, Anda dapat memasuki babak Samsung, terlepas dari hidup dan mati. Teriak, tantangan lompat katak. Mulai dari awal, beberapa orang menebak apakah babak berikutnya adalah pertandingan. Sekarang, ketika saya mendengar ini, saya merasa tidak berdaya. Semuanya jenius di tempat kejadian. Seberapa mudah untuk menantang si lompat katak. Peringkat teratas adalah nomor 23, dia adalah evaluasi Samsung pertama. Setelah mendengar kata-kata angin, dia juga terbang keluar, dan kemudian memilih di antara 100 orang Yesuan. Pemuda itu jatuh pada Yesuan dan menunjukkannya. Nima, kupikir aku kesemek yang lembut. Yesuan memutar matanya dan jatuh ke tanah. Orang-orang yang hadir merasa bahwa Yesuan adalah yang terendah di antara semua orang, dan Yesuan juga menggunakan bayangan iblis untuk mencapai Samsung. Mulailah, teriak angin. Saat berikutnya, pemuda ini tertembak. Konversi atributnya mencapai 33%, yaitu 33 poin, yang 5 poin lebih tinggi dari Yesuan. Namun, afinitasnya jauh lebih buruk daripada Yesuan, bahkan epik belum tercapai. Panggil, api pedang menyapu Yesuan. Semua orang sedang menguji, meskipun beberapa orang sedikit tidak sabar, tetapi beberapa orang diam-diam mengingat atribut semua orang. Oleh karena itu, pertempuran lompatan katak ini secara alami untuk memilih orang yang terkekang oleh atributnya sendiri. Hei, serangga itu licik. Yesuan berteriak dingin, dan bayangan dewa iblis telah lama mengembun di belakangnya. Tangan kanannya dengan cepat menebas beberapa kali dan langsung menghancurkan 3 pedang. Kecepatan cepat, pemuda yang terbang ke udara itu langsung terpotong di kepala. Mati, meskipun itu hanya pengujian, tetapi orang-orang ini harus memiliki latar belakang, membunuh, atau lebih baik daripada tidak membunuh, untuk menghindari masalah. Yang terpenting adalah dia ingin menggunakan ujian ini untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah kematian pemuda ini, Yesuan dengan cepat menyapu masa lalu dan menyingkirkan belenggunya. Baik, tubuh pemuda ini lebih banyak dari para tetua yang dia bunuh sebelumnya karena Yesuan adalah pihak yang ditantang, dan pihak lain juga menantang kegagalan, dia masih merupakan setengah evaluasi Samsung. Setelah pertempuran, dia diam-diam kembali ke kamp setengah Samsung. Sekarang, tidak ada yang berani meremehkannya. Selanjutnya, lebih dari 30 prajurit mulai menantang. Sebagian besar mengalami kegagalan, dan beberapa orang meninggal. Hanya 3 orang yang menantang keberhasilan. Ketiga orang ini langsung naik ke setengah evaluasi Samsung. Setiap kali Anda berhasil dalam tantangan, Anda dapat lulus ujian. Namun, semakin tinggi peringkat bintang, semakin baik hasilnya. Kata angin, semua orang mengerti kapan saatnya untuk merujuk ke puncak. Namun, 3 orang yang maju, tidak dapat menantang. Baiklah, setengah Samsung mulai menantang 4 bintang. Angin berteriak lagi. Ada ratusan orang dalam evaluasi Samsung, tetapi ada lebih dari 300 orang dalam peringkat bintang 4, jadi hanya sepertiga dari mereka yang akan disebutkan namanya. Tidak, itu akan kurang dari 4 bintang, karena seseorang mulai menyerah. Semakin kuat kekuatannya, semakin banyak orang yang pemalu. Orang-orang ini memiliki istri dan anak-anak. Jika Anda tidak yakin, menyerahlah. Sekitar setengah jam kemudian, akhirnya Yesuan datang. Yesuan terbang mendekat dan menunjuk ke satu orang, dia. Anak baik, lihat aku, pengganggu. Seorang pria kurus terbang keluar. Yesuan adalah orang yang biasa saja, menunjuknya, hanya dapat dianggap sebagai nasib buruknya. Karena, Yesuan tidak pernah berpikir bahwa itu akan gagal. Setidaknya,
Tidak di sini. Mulai, ketika suara angin jatuh, pria itu bergegas menuju Yesuan. Sebelum Yesuan menggunakan Dewa Iblis, jadi dia memiliki beberapa kesan. Tentu saja dia harus terbang ke udara, jangan sampai dia menjadi Yin. Meskipun Yesuan biasa saja, dia juga ingat bahwa pria ini adalah naluri logam dan terkekang oleh sifat tanahnya. Dewa Iblis, pedang retak tanah. Yesuan mulai menyerang dengan liar. Konversi atribut orang ini mencapai 40%, dan Yesuan hanya 20%, perbedaan 12 poin. Untungnya, Yesuan memiliki beberapa faktor seperti darah, seni bela diri, dan atribut. Tidak sulit bagi Yesuan untuk menghadapinya. Hei, 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 di bawah kerumunan ratusan orang, Yesuan dan orang ini saling bertarung dengan gila. Karena ini hanya ujian, Yesuan merasa bahwa dia masih menyembunyikan arti kebenaran. Adapun pedang berusia 8 tahun, bahkan lebih sulit untuk menggunakannya. Lagi pula, ada properti yang mengubah lebih dari 80% angin, yang merupakan kehadiran yang dapat membunuhnya. Sial, mengapa anak ini lebih menyebalkan daripada aku? Pria kurus itu tidak bisa mengerti. Jika bertarung lagi, maka kemungkinan besar dia akan kalah, dan kemungkinan besar dia akan jatuh. Namun, dia tidak mau menyerah, jadi dia menyerah dalam perang jarak jauh dan bergegas ke Yesuan. Baru saja, pada saat ini, Dewa Iblis Yesuan menghilang, dan napasnya sangat berkurang. Kesempatan bagus, mata pria kurus itu berbinar. Namun, ketika dia terjun ke depan Yesuan, di belakang Yesuan, dia bahkan memadatkan hantu para dewa. Oh, suara teredam menyebar, dan kepala pria kurus itu terbang ke atas. Oh, bisakah kamu menggunakannya 4 kali berturut-turut? Anginnya agak aneh. Pada saat ujian pertama, Yesuan menggunakan artikel Dewa Iblis. Saya digunakan sekali lagi ketika saya ditantang. Sekarang saya menantang pria kurus itu dan menggunakannya 2 kali. Jumlahkan, 4 kali. Dalam ingatan angin, artikel iblis menghabiskan banyak, meskipun dapat dipulihkan selama periode tersebut, tetapi dia memperkirakan bahwa Yesuan Ting menggunakannya 3 kali. Tanpa diduga, masih ada yang keempat. Kalinya, pria kurus itu mengira Yesuan tidak menekan bagian bawah kotak, jadi beberapa di antaranya terlalu besar untuk dihancurkan oleh pedang. Hei, properti tanah tuan rumah telah meningkat, saat ini 29. Alam Yesuan sekali lagi meningkat. Masih ada terobosan, lepaskan. Angin menyipit dan berkata, sekarang, Yesuan adalah promosi yang sukses, jadi dia terbang ke alun-alun evaluasi bintang 4. Saat ini, dia berpikir dalam hatinya apakah dia akan terus menantang bintang 4,5. Namun, pikiran ini telah berlalu. Apakah itu pedang 8 tahun atau denyut bumi, itu masih tersembunyi. Itu akan terungkap ketika mencapai puncak Bailing. Bagaimanapun, ada seorang jenius super dengan konversi properti hingga 60% di puncak Bailing, dan mungkin ada 70%. Jika terungkap sekarang, bagaimana jika itu diteruskan ke orang-orang ini dan dipandang oleh pihak lain di awal? Profil rendah, masih harus sedikit rendah hati. Tak lama kemudian, separuh orang Samsung semuanya ditantang, diikuti oleh 4 bintang, tak lama kemudian, 4 bintang juga ikut menantang. Saat ini, hanya ada 200 orang yang lulus penilaian. 400 orang yang tersisa tidak menyerah atau meninggal. Baiklah, kalian semua telah lulus, dan setelah 3 hari, berkumpullah di depan pemerintahan domain dan pergi. Ketika angin berakhir, ia terbang menuju kota Roha. Ia terbang sangat lambat karena ia takut orang-orang di belakangnya akan bertarung, dan sisanya tidak akan banyak. Yesuan terbang kembali di belakang angin, dan setelah memasuki kota, dia segera pergi untuk melihat apakah ada sesuatu di kota Luosha yang perlu dicampur dengan bayangan iblis. Sayangnya, dia kecewa lagi. Barang-barang ini sangat berharga, tidak dijual di toko, bahkan di balai lelang. Hei, mari kita bicarakan ini saat aku menunggu Bailing Summit. Kudengar Bailing Summit akan berlangsung dalam formasi besar 5 baris, mungkin akan ada. Yesuan berpikir dalam hati. Dalam 3 hari ini, dia tidak bisa bermalas-malasan, keluar untuk membunuh kesalahan dan pergi ke binatang suci. Ini adalah titik untuk perbaikan. 3 hari kemudian, dia berkumpul tepat waktu di luar pemerintahan utama. Pada titik ini, sudah ada ribuan orang berkumpul di sini. Bagus, banyak master, banyak jenius. Yesuan terkejut. Ini adalah para jenius dari seluruh wilayah Roha.
Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah mereka yang tinggal di Rosa. Pemilik Rosata mengundang begitu banyak orang sekaligus, tampaknya pertemuan 100 pemimpin ini tidak dapat diremehkan. Selama Anda dapat masuk ke 10 besar, Anda dapat memasuki 5 elemen kolam untuk berendam, meningkatkan afinitas atribut. Bahkan jika itu adalah 100 teratas, tidak ada hadiah kecil. Para jenius yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan puncak 100 pemimpin semuanya telah berkumpul di sini. Yesuan telah merasakan beberapa napas yang membuatnya merasa bersalah. Para jenius ini semuanya merasa benar sendiri, dan hidung mereka tidak sabar untuk tumbuh di langit, jadi mereka tidak menghindari napas tersebut. Namun, mereka memiliki modal gila. Ribuan orang menunggu sebentar, dan kemudian, domain pemerintah utama diturunkan menjadi sosok yang sangat besar. Itu adalah Yun Peng yang berusia 9 tahun dari pemilik domain. Seseorang mengenalinya. Yesuan juga melihat ke atas dan terkejut. Burung dapeng ini benar-benar terlalu besar, dan mungkin puluhan ribu meter untuk sepasang sayapnya terbentang. Kalian semua, kembalilah ke belakang kalian. Sebuah suara terdengar di langit. Itu adalah Tuan. Seseorang mengenalinya. Saat ini, semua orang terbang, dan kemudian jatuh di belakang dapeng pada saat ini. Jiwi Dayunpeng sudah berdiri di belakang. Setelah semua orang datang, Jiwi Dayunpeng naik dengan cepat, melintasi awan, dan kemudian memulai jalan. Lihat pemilik domain. Ribuan orang berdiri di belakang Jiwyun Dayunpeng dan berkata kepada seorang pria parubaya dengan wajah nasional di sebelah angin. Yesuan juga mengikuti upacara dan melihatnya pada saat yang sama. Ini adalah pemilik domain dari domain Roha, yang terkuat yang paling dekat dengan dunia virtual. Hatinya bergetar. Pemilik domain dari domain Luosha sudah menjadi puncak wilayah ilahi, dan transformasi atribut telah mencapai 10%, yaitu 100%. Selama Anda menerobos sekali lagi, Anda dapat menerobos ke keadaan virtual dewa. Di samping badan utama domain ini, masih ada banyak orang, mereka harus menjadi master dalam pemerintahan domain, atau tamu dari pemilik domain. Namun, Yesuan merasa bahwa lebih dari selusin master ini bertambah, tetapi mereka tidak dapat mencapai setengah dari Jiang Tian. Tidak, bahkan 1 dari 10 hari Jiang Tian tidak ada di sana. Kalian tidak perlu bersikap sopan. Master Domain memandang orang-orang ini dengan senyum di wajahnya. Di antara orang-orang ini, mungkin ada para jenius yang dapat bergabung dengan Working Hall di masa depan. Yun Peng yang berusia 9 tahun terbang ke 5 elemen garis besar, masih butuh waktu, kalian dapat belajar dulu dari Dapeng di belakang. Aku dapat menggunakan waktu ini untuk menunjukkannya kepadamu. Kata pemilik domain sambil tersenyum. Dia adalah pembangkit tenaga super dari puncak dilema dewa. Satu-satunya langkah adalah keadaan dewa virtual. Benar-benar ada kekuatan untuk membimbing semua orang yang hadir. Setelah mendengar kata-katanya, mata semua orang berbinar. Namun, ada ribuan orang yang hadir. Bagaimana ini bisa dibimbing? Oleh karena itu, orang-orang ini langsung lumpuh. Hanya para jenius top yang berani keluar. Siapa sarkofagus kerah batu, siapa yang melawanku? Seorang pria kekar berusia sekitar 30 tahun melompat keluar. Dikatakan bahwa tubuh semua orang adalah kejutan. Ini bukan tempat ketiga di wilayah Luosha. Selain itu, pria bermargasi ini, yaitu rumah bangsawan dari kerah batu. Ternyata kamu adalah Siji, aku datang untuk bermain denganmu. Seorang pemuda berambut pendek menyapu. Li Xiu, yang dipimpin oleh angin, mengatakan bahwa transformasi atribut telah mencapai 65% dan kekuatannya sangat kuat. Seseorang mengenalinya, sarkofagus batu ini dan Li Xiu tidak omong kosong, dan mereka mulai bermain secara langsung. Xian, seperti namanya, adalah dewa properti tanah yang relatif langka, sementara Li Xiu adalah atribut api. Tanahnya berdekatan dengan api, dan sifat-sifat tanahnya akan dibatasi oleh atribut api. Namun, ranah Siji lebih tinggi daripada Li Xiu, jadi semua orang terbelalak dan tidak ingin melewatkan gambar apapun. Hei, 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 pertarungan antara keduanya sangat sengit. Konversi atribut mereka mencapai 65%, dan sarkofagus batu hampir 70%. Di ranah, Siji lebih tinggi dari Li Xiu, tetapi dalam hal atribut, Li Xiu menahan batu. Ya, kekuatan keduanya sangat kuat, bahkan lebih tinggi dari puncak terakhir. Pemilik domain tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika kamu membiarkan mereka memasuki kolam 5 elemen,
kamu mungkin dapat memahami kebenaran. Para dewa iri pada orang-orang yang memahami kebenaran, tetapi jenius super, tidak ada seorang pun di dunia, jika itu benar-benar dapat muncul. Jika kamu dapat memahami arti Tuhan dalam dilema Tuhan, kamu biasanya dapat memasuki aula Raja Perang. Aku tidak tahu apakah ada di antara talenta muda ini yang telah menyadari kebenaran. Para master dari puncak para dewa berbicara dengan berbisik. Pada saat ini, pertarungan antara Si Jie dan Li Xiu telah memasuki tahap panas putih. Karena berada di belakang Jiuyun Dayunpeng, pertarungan antara mereka berdua pasti akan menyebabkan cedera yang tidak disengaja pada Jiuyun Dayunpeng. Namun, kekuatan pertahanan 9 Yun Yunpeng ini sangat kuat, dan serangan mereka tidak terputus. Bagaimanapun, ini adalah binatang suci super yang sebanding dengan puncak dewa. Oh, batu itu akan kalah. Mata pemilik domain itu terkondensasi. Benar saja, tidak lebih dari 10 putaran, Si Jie dikejutkan oleh pedang. Li Xiu ini sangat kuat sehingga bahkan tantangan lompat katak berhasil. Semua orang berpikir seperti ini. Hebat, aku telah melempar batu. Si Jie juga pecundang, dan segera memegang tinju. Membawa, Li Xiu juga sedikit terkepal. Kemudian, pemilik domain bertarung melawan kedua orang itu, membuat komentar satu persatu, dan membimbing mereka. Keduanya mendapat banyak manfaat dan kembali mencerna dengan saksama. Permainan pertama ini berakhir, dan segera dua orang lainnya keluar, dan kedua atribut itu berubah menjadi 60%. Ye Xuan berbaur di antara kerumunan dan melihat dengan saksama. Konversi atributnya saat ini bahkan tidak mencapai 30%. Jika Anda menggunakan kartu Hall, saya khawatir paling banyak 40% atau 50% master akan bertarung. Jika konversi atribut mencapai 60%, ia memperkirakan tidak ada gunanya untuk melawan. Untungnya, tidak banyak atribut 60%, dan hanya 8 di antaranya. Kedelapan orang ini semuanya keluar untuk bersinar, dan Ye Xuan juga saling mengenal. Namun, kedelapan orang ini menyembunyikan kekuatan mereka. Jika salah satu atribut telah mencapai 70%, maka Anda tidak tahu. Meskipun para master dari para master domain merasa bahwa mereka kuat dan lemah, mereka tidak akan mengatakannya. Ketika pertempuran sedang berlangsung, biasanya yang pertama bermain kuat. Tentu saja, beberapa orang memilih untuk bersembunyi untuk 100 pemimpin berikutnya. Sekitar sehari kemudian, hei, laut, para talenta muda di belakang Jiuyun Dayunpeng mencium bau yang licik. Mereka membuka mata mereka dan melihat bahwa Jiuyun Dayunpeng telah jatuh di bawah awan. Di bawahnya, itu adalah lautan biru. Saya mendengar bahwa 5 elemen pertempuran besar ada di laut. Jika Anda membiarkan kami bergegas, saya khawatir itu akan memakan waktu sebulan. Seseorang berkata, pada saat ini, di laut yang tak berujung, tiba-tiba sebuah titik hitam memantulkan mata semua orang. Hampir sampai, mata utama domain Luosha adalah sekilas. Dia tahu bahwa titik hitam di depan adalah sebuah pulau, dan pulau ini disebut Pulau Bilah. Jiuyun Dayunpeng Fei sangat cepat, titik hitam ini membesar dengan cepat. Itu Pulau Bilah. Pulau emas di 5 elemen garis besar. Sekelompok orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Ada 5 formasi di 5 elemen. Itu adalah air, jinmu dan api, dan Pulau Bilah adalah pulau logam. Oke, kita sudah sampai di tujuan. Badan utama domain Luosha keluar. Dengan keras, saya pasti pernah mendengar tentang 5 elemen dari susunan besar, kalau begitu saya tidak akan mengatakan lebih banyak. Selanjutnya, semua orang akan secara acak memasuki salah satu dari 5 pulau, dan waktu masuk ditentukan oleh peringkat bintang Anda. Petik 2. Orang bintang 7, setelah waktu keberangkatan tiba, dapat maju. Itu adalah 6,5 bintang dalam 1 jam, 6 bintang dalam 2 jam, dan seterusnya. Yang harus kalian lakukan adalah mengumpulkan token dari 5 elemen pulau. Token ini tersebar di 5 pulau. Token logam adalah pisau emas khusus. Atribut kayu adalah spesies suci kehidupan. Atribut air adalah bintang laut. Atribut api adalah batu api dan properti tanah adalah pasir emas merah. Hanya dengan 5 jenis token ini, kalian dapat memasuki Pulau Tengah. Jika seseorang tidak mengumpulkannya, mereka akan memulai perjalanan di Pulau Tengah dan dianggap tersingkir. Akhirnya, ini adalah babak pertama dari 100 Leaders Summit, dan babak pertama hadiahnya adalah memasuki kolam 5 elemen. Mengenai waktu perendaman, itu diputuskan oleh peringkat. Benar, ada satu hal lagi.
Pulau-pulau 5 elemen semuanya dilengkapi dengan susunan terlarang. Kalian hanya dapat melompat hingga 50 meter. Ketika karakter utama domain Luoxia jatuh ke telinga semua orang, angin umum di pemerintahan utama domain keluar, dan pada saat yang sama mengeluarkan tanda dengan 5 tanda, semua orang akan mengundi. Angin kencang membawa tanda itu dan berjalan ke arah seseorang. Emas, kayu, api, turut, air. Undian dimulai, dan mereka yang mendapatkan orang yang sama berkumpul bersama. Emas, giliran Yesuan, dan dia mengambil satu secara acak dan menulis emas di atasnya. Kim, atas namanya, akan maju ke Pulau Bilah. Sebelum dia datang, dia mengerjakan beberapa pekerjaan rumah, dan 5 garis disusun secara berurutan. Pulau Bilah logam diapit di antara pulau tanah dan kayu, dengan kayu di sebelah kiri dan tanah di sebelah kanan. Keberuntungannya juga bagus, karena dia adalah properti tanah, dan di Pulau Bilah, pasti ada keuntungan. Segera, semua orang kelelahan. Pada saat yang sama, Jiuyun Dayunpeng juga terbang ke pintu masuk ke Pulau Bilah. Yesuan meliriknya dan menemukan bahwa Pulau Bilah itu penuh dengan anggota tubuh yang dilucuti. Anggota tubuh yang patah di sini adalah pedang yang patah, dan mereka tidak tahu dari mana asalnya, begitu banyak. Yah, semua orang yang mendapatkan tongkat bambu logam keluar bersamaku. Angin menjerit, dan kemudian lebih dari 300 orang termasuk Yesuan mengikuti. Semoga kalian beruntung. Di belakang Jiuyun Dayunpeng, penguasa domain Luoxia berkata bahwa setelah terbang, dia terbang menjauh. Yesuan tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mendapatkan logam, yang sudah lebih dari 1/5. Angin telah menghitung jumlah orang, dan setelah mengkonfirmasi identitas satu persatu, itu untuk membagi Yesuan menjadi beberapa kotak, yang didasarkan pada peringkat bintang. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa mereka tidak memiliki master bintang 6 di Pulau Bilah itu. Angin bersama semua orang, jatuh ke tepi Pulau Bilah, berkata, kalian semua, tunggu di sini dulu. Ketika waktunya habis, kalian bisa masuk sesuai dengan peringkat bintang, intervalnya 1 jam. Selain itu, untuk mencegah master berjongkok, jadi ada batasan di lingkaran luar Pulau Bilah. Hanya ketika kalian memasuki lingkaran dalam, kalian bisa bertarung, dan garis emas adalah titik pemisah. Semua orang melihat jari-jari angin, dan melihat benang emas di depan. Mereka yang memiliki evaluasi rendah dapat mengitari garis emas ini dan menemukan lokasi yang bagus untuk memasuki Pulau Bilah. Dengan cara ini, kalian dapat menghindari jongkok yang kuat itu. Lagi pula, siapa yang ada di sini untuk mendapatkan 5 jenis token, dan kemudian memasuki Pulau Tengah, mereka tidak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal seperti itu. 300 orang mulai menunggu dan menunggu instruksi angin. Tidak lama kemudian, langit menjadi gelap. Angin mengeluarkan kristal waktu dan melihatnya. Sekarang, orang yang dievaluasi bintang 7 sudah bisa memasuki pulau, tetapi kamu tidak memilikinya. Yang tertinggi di antara kalian adalah bintang 5,5, jadi kamu masih perlu menunggu 3 jam. Semua orang mengangguk tanpa suara. Mereka semua mengerti bahwa meskipun tidak ada evaluasi bintang 7 di Pulau Blades, mungkin ada ribuan orang. Selama 3 jam, Master evaluasi bintang 7 mungkin telah menemukan token dan kemudian pergi ke Pulau Blades. Pada saat ini, Yesuan, yang sedang beristirahat di sudut, membuka matanya. Aku bintang 4, artinya, aku harus menunggu 6 jam, aku. Bosan, Yesuan sangat tidak berdaya. Tidak ada cara untuk ini. Di puncak 100 pemimpin ini, wilayahnya adalah yang terendah, tidak ada yang lebih rendah darinya. Jika dia dibiarkan keluar dari kekuatan, aku khawatir aku akan mendapatkan peringkat bintang 5 paling banyak, dan peringkat bintang 5 akan memakan waktu 4 jam untuk masuk. Terlalu banyak yang tertinggal, aku harus menunggu sampai dini hari. Saat itu, aku harus menerobos dengan cepat dan menemukan token. Yesuan sedang merencanakan dalam hatiku. Namun, dia juga memiliki keuntungan atas orang-orang ini, karena nalurinya tidak ada habisnya. Kekuatan fisiknya sama, dia dapat mengambil tindakan selama masa pemulihan. 1 jam kemudian, lebih dari 300 orang di Pulau Blades tidak bergerak. 2 jam kemudian, mereka masih sangat diam. Baru pada jam ketiga angin berteriak lagi, baiklah, 5,5 orang masuk. Kemudian, ada lebih dari selusin orang yang pergi, beberapa orang langsung melewati garis emas, dan beberapa orang pergi di sekitar garis emas. Pada jam keempat, orang yang mengevaluasi bintang 5 masuk.
Untuk menyembunyikan kekuatannya, Yesuan hanya memiliki 4 bintang untuk dievaluasi dan masih harus menunggu selama 2 jam. Pada jam kelima, 4,5 bintang masuk. Setelah orang-orang ini pergi, Yesuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada 100 orang yang tersisa. Dengan kata lain, sisanya adalah bintang 4 dan Samsung dan setengah. Yesuan duduk di sana dengan lututnya dan akhirnya berharap untuk jam ke-6. Baiklah, mari kita masuk ke peringkat bintang 4. Setelah mendengar ini, Yesuan juga bangkit, dan pada saat yang sama ada lebih dari 20 orang. Yesuan tidak memperhatikan mereka, tetapi itu adalah garis lurus. Anak ini benar-benar berani, bahkan tidak menghindarinya. Orang seperti ini bukanlah orang bodoh atau master. Kakak, bagaimana menurutmu? Naik, tangkap dia. Ada 3 kelompok orang yang mengincar Yesuan. Bagaimanapun, orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak 100 pemimpin ini datang untuk membunuh orang. Baiklah, datang ke sini. Yesuan, yang telah melangkah ke garis emas, melihat-lihat. Orang-orang yang membuatnya cemburu semuanya telah masuk, dan sisanya tidak mengancamnya. Berani menindaklanjuti dan menemukan kematian. Namun, jika dia tidak mengungkapkan kartu, sulit baginya untuk membunuh ketiganya, jadi dia memutuskan untuk memasuki hutan setelah garis emas. Dia ingin memasuki hutan. Bersiaplah, masuklah setelah dia masuk. Bagus. Segera, Yesuan bergegas ke hutan, dan 3 orang di belakangnya terpisah 2 detik dan kemudian bergegas masuk. Pengalaman, aku butuh banyak pengalaman, kalian bertiga, itu akan menjadi pengalamanku. Yesuan, yang berlari di depan, tiba-tiba mendapat 1 kaki dan kemudian berbalik dan melangkah. Naga itu 10 langkah. Denyut bumi 2 berat. Hei, ketiganya hanya merasakan auman kepala mereka, dan ketika mereka bereaksi, kepala itu terpisah dari leher. Paku, langsung membunuh 3 orang. Kekuatan ini sudah kuat dan meledak. Namun, ini juga masuk akal. Bagaimanapun, denyut bumi Yesuan telah diubah menjadi 2 bobot, dan kekuatannya 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Dalam kasus 2 guncangan, bahkan jika atribut Yesuan ditahan oleh atribut api, musuh dapat dengan mudah dihancurkan, membunuh. Dan ketiga orang ini, konversi atribut sekitar 40%, tidak ada kekuatan untuk melawan. Ketika ketiga pria itu masih belum mati, Yesuan menjarah dan menyingkirkan ketiga orang itu. Hei, sifat tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 30 poin. Konversi atribut 30 poin adalah 30%, yang membuat kekuatan Yesuan meningkat. Kemudian dia dengan cepat pergi sekarang, Yesuan telah memasuki Pulau Blades. Di sini, semua tanah adalah pedang patah, yang merupakan harta karun bagi Yesuan. Pedang patah ini mematahkan pedang, tetapi ada beberapa objek terbaik, meskipun patah, tetapi Yesuan juga dapat menelannya. Saat ini, Yesuan mulai mengumpulkan dengan cepat. Produk berikutnya Tianqi, Zongpin Tianqi, Sangpin Tian, Yesuan semuanya tidak, ia hanya membutuhkan surga terbaik. Yang terpenting adalah bahwa objek-objek terbaik ini semuanya dijatuhkan ke tanah, dan Yesuan cepat dan kekuatannya terus meningkat. Haha, keren. Jika kamu meletakkan semua instrumen di Pulau Bila ini, atributku akan berubah, aku khawatir aku setidaknya dapat meningkat 5 poin. Yesuan dalam suasana hati yang baik. Namun, di Pulau Blades, bukan hanya pedang patah ini. Boom, 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 tiba-tiba sebuah raungan jatuh ke telinga Yesuan, dan kaki Yesuan berbalik untuk melihat ke suatu tempat. Ini adalah pergerakan pertempuran, dan diperkirakan hanya ada jarak 10.000 meter. Sebelum memasuki Pulau Blades, diperkirakan mereka telah memasuki pusat. Yang terdekat adalah 4,5 bintang. Memikirkan hal ini, Yesuan bergegas ke arah itu. Ketika dia datang ke lokasi pertempuran, dia menemukan 2 sosok yang sedang bertarung. Salah satunya adalah manusia alami, dan yang lainnya ternyata adalah makhluk logam. Makhluk logam ini ditutupi dengan bilah, dan kedua tangan dan kakinya berwarna hitam, sehingga bahkan kepalanya seperti kerucut pinus. Apa-apaan ini? Yesuan mengernyit, dia mengerti bahwa ini seharusnya binatang yang aneh. Tidak bagus. Setelah melihat Yesuan, prajurit itu juga wajah yang tenggelam karena dia hanya memiliki 1 orang dan tidak ada bala bantuan. Yang terpenting adalah dia terbungkus dalam bilah hitam saat ini. Evaluasi bintang 4,5. Orang ini, Yesuan telah melihat sebelumnya. 4,5 bintang,
Konversi atribut telah mencapai setidaknya 40%, dan kemungkinan besar adalah 45%. Tentu saja, juga memungkinkan untuk mencapai 50%. Bagaimanapun, banyak orang menyembunyikan kekuatan mereka. Selama itu bukan peringkat bintang 5, Yesuan tidak takut. Namun, saat ini, Yesuan tidak memiliki tembakan yang mendesak. Lagi pula, ia harus membiarkan orang ini menguji kekuatan bilah hitam ini. Boom, boom, boom. Prajurit itu menyerang dengan pedang api dan mundur. Bilah hitam memiliki pertahanan yang kuat, dan dapat mematahkan api dengan pedang kedua tangan, dan kekuatannya sangat kuat. Pedang hitam ini tidak memiliki mata dan tidak tahu bagaimana cara menyerang, tetapi pada saat ini, kedua pisau hitamnya hancur, dan kemudian seluruh tubuhnya mulai berputar dengan panik dan berubah menjadi tornado hitam tajam. Pria itu tersapu. Apa? Mata prajurit itu harus dibuang, dan dia berbalik dan melarikan diri. Namun, kecepatan pedang hitam ini sangat cepat, dan segera mengejar prajurit itu, dan kemudian menggunakan pedang itu untuk membelah prajurit itu. Adegan ini, semua jatuh pada mata Yesuan, benar-benar membuatnya terpana. Pulau pedang ini benar-benar berbahaya. Jangan katakan bahwa pedang hitam ini memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dan bahkan kekuatan serangan dan kecepatannya sangat kuat. Setelah pedang hitam itu mencabik-cabik prajurit itu menjadi berkeping-keping, dia tidak berhenti, tetapi berguling ke arah Yesuan. Hei, hanya mengandalkanmu, berani datang kepadaku. Yesuan membanting matanya dan langsung mengorbankan pedang 8 berbahaya. Dalam sekejap, dia mengeluarkan beberapa pedang dari tanah. Pedang darah suci, denyut bumi 2 berat, 8 pedang gurun. Ketiga faktor ini membuat serangan Yesuan menjadi kuat. Selain itu, kelima elemen ini memiliki 5 pulau, masing-masing dengan atributnya sendiri. Oleh karena itu, Yesuan percaya bahwa serangan properti tanah memiliki peningkatan kerusakan. Selain itu, bilah hitam ini mungkin binatang aneh, dan darah Beastmaster mungkin juga memiliki peran. Hei, 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 beberapa retakan pedang langsung mengenai bilah hitam dan langsung menghancurkannya. Setelah mati, semua pisau hitam di atasnya berserakan, memperlihatkan tubuh hitam besar itu. Tidak terkatakan, Yesuan meludahkan kalimat dan kemudian berjalan mendekat. Bilah hitam yang dapat membunuh 4,5 bintang dibunuh olehnya. Dibandingkan dengan yang lain, dia memiliki keuntungan besar di Pulau Blades ini. Yesuan berjalan mendekat, mengambil jari prajurit yang patah, melepaskan cincin yang utuh, dan menelan benda-benda di dalamnya. Segera, dia menyingkirkan pisau hitam dari bilah hitam itu. Oh, bisakah kamu menelannya? Masih banyak pengalaman. Yesuan sangat terkejut dan terus melahap pisau hitam itu. Nilai pisau hitam ini layak untuk sepotong surga yang besar. Namun, yang dia harapkan adalah bahwa nilai pisau dewa jauh melebihi nilai pisau hitam, dan nilainya mungkin mencapai 1:100. Pisau dewa ini adalah badan utama dari bilah hitam, dan pisau hitam lainnya tertanam dalam pisau dewa ini. Pisau dewa, saya mengerti, token asli di Pulau Bilah adalah ini. Namun, penguasa wilayah Rossi mengatakan bahwa token itu adalah pisau emas, maka kamu harus membunuh bilah emas dan mendapatkannya. Badan utama pisau emas besar. Yesuan langsung mengerti. Pedang hitam ini diperkirakan hanya gerombolan di Pulau Pedang, dan pedang emas seharusnya menjadi bos. Selama pedang emas terbunuh, dia bisa meninggalkan Pulau Pedang. Tentu saja, ini hanya tebakan Yesuan. Sekarang, Yesuan tidak lagi mengumpulkan pedang-pedang patah itu, yang membuang-buang waktu. Daripada mengumpulkan pedang-pedang patah, lebih baik menemukan pedang hitam ini untuk dibunuh. Pergi. Saat ini, Yesuan dengan cepat pergi dan mulai menjadi liar. Segera, dia bertemu dengan pedang hitam kedua, dan kekuatannya tidak jauh berbeda dari yang sebelumnya. Naga 10 langkah, bumi berdenyut 2. Kali ini, Yesuan tidak menembak dan menyerang langsung dengan kakinya. Yang mengejutkannya adalah dia hanya menginjak 4 kaki dan tidak bergegas ke depan pedang hitam itu. Pedang hitam ini sudah mati, dan semua pisau hitam di tubuhnya berserakan ke tanah. Benar saja, ada pengekangan atribut. Hati Yesuan sekarang dapat ditegaskan, dan kemudian pedang hitam itu disingkirkan. Jika aku terus seperti ini, aku akan membunuh beberapa bilah hitam lagi dan aku akan dapat menerobos lagi. Dia sangat puas dengan pengalaman bilah hitam ini, dan sudah larut malam, dan keuntungannya lebih besar daripada yang lain.
Di antara semua talenta muda yang berpartisipasi dalam 100 Leader Summit, Yesuan memiliki ranah terendah. Bahkan jika itu adalah terobosan, itu masih yang terendah, hanya seseorang yang disandingkan. Oleh karena itu, dia ingin dengan cepat menaikkan ranah di Pulau Blades ini, sehingga dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan orang lain sebelum dia dapat bersaing untuk kualifikasi Five Elements Pool. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Yesuan telah berlarian, beberapa orang bertemu, ada bilah hitam, tetapi tidak pernah bertemu bilah emas ketika malam tiba, ranah Yesuan telah melonjak hingga 35%. Meskipun baru setengah jadi, kekuatannya telah berubah secara dramatis. Aku masih belum bertemu dengan bilah emas, mungkin aku masih perlu masuk lebih dalam. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak ingin bertemu dengan bilah emas untuk saat ini, karena dia memperkirakan bahwa kekuatan bilah emas ini setidaknya memiliki peringkat bintang 5, bahkan bintang 6. Karena ada terlalu banyak talenta muda, mereka yang berada di bawah. Peringkat bintang 5 sebenarnya sedang mengisi. Mungkin seseorang telah mendapatkan pedang emas, dan mungkin seseorang telah datang dari pulau lain. Bagaimanapun, Yesuan adalah pulau bilah. Jika dia diizinkan untuk membunuh semua pedang emas, maka 5 elemen kolam belum tentu merupakan tempat baginya. Setelah melakukan pekerjaan dengan baik, Yesuan terus bergegas. Tujuannya adalah manusia dan bilah hitam. Kemarin adalah karena malam, jadi semua orang sangat berhati-hati, tetapi pada siang hari, kecepatan mereka akan meningkat. Pada saat yang sama, peluang pertemuan Yesuan akan sangat meningkat. Boom, 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 tiba-tiba terdengar suara gemuruh di telinga Yesuan. Yesuan tidak ragu-ragu dan segera bergegas ke arah ini. Ketika dia tiba, dia menemukan dua pertempuran. Kali ini, itu adalah dua manusia. Konversi properti lebih dari 50. Mata Yesuan melirik dan dia menyaksikan pertempuran itu. Kedua pria itu juga memperhatikan Yesuan, jadi mereka memberikan hati mereka dan menyaksikan. Sebelum ujian angin, tidak ada evaluasi bintang 5, paling banyak 4,5 bintang. Orang-orang evaluasi bintang 5 ini semuanya datang dengan undangan. Oleh karena itu, latar belakang mereka lebih besar daripada kebanyakan orang. Nak, lihat apa, Gulung. Pria kulit putih di antara kedua pria itu berteriak. Gulung. Yesuan kesal dengan kalimat ini. Alasan mengapa dia menyaksikan pertempuran ini adalah karena dia mungkin memiliki orang lain yang datang, tetapi sekarang dia tidak bisa duduk diam. Dewa Iblis. Di belakang Yesuan, ada pesona Dewa Iblis. Kemudian dia membunuh masa lalu. Tidak percaya diri, bunuh dia dulu. Pemuda kulit putih itu berkata, itu bagus. Lawannya mengangguk. Keduanya mencapai kesepakatan dalam sekejap. Konversi atribut keduanya telah melampaui 50%, dan Yesuan hanya 35%. Namun, mereka tidak memahami kebenaran, mereka juga tidak memiliki tentara virtual. Yang terpenting, ada larangan di 5 pulau. Naga 10 langkah. Hei, Yesuan langsung melangkah keluar dari beberapa kaki, menahan naga bumi yang berdenyut, dan kepala kedua orang itu meraung dalam sekejap. Pedang tanah retak, berteriak. Dua pedang retak itu tercabut dari tanah dan langsung memenggal kepala mereka. Orang-orang yang telah mencapai lonjakan konversi 50%, kekuatanku, dalam kelompok jenius ini, dianggap berada di tengah. Meski begitu, Yesuan tidak terlalu puas dengan kekuatan ini. Pada saat ini, dia berani menggunakan pedang 8 hari karena tidak ada orang di sekitarnya. Jika ada terlalu banyak orang, dia tidak akan pernah bisa mengeluarkan pedang 8 hari. Bagaimanapun, ini adalah prajurit virtual. Jika Anda mengandalkan kebenaran saja, itu masih belum cukup untuk menghadapi para jenius itu, jadi Anda perlu terus meningkatkan diri. Setelah membunuh dua orang, Yesuan juga mencari-cari lingkaran. Setelah tidak menemukan orang lain, dia pergi dan mengambil cincin Qiang Kun milik dua orang itu. Namun, dia belum menelannya, dan menemukan satu hal baik yang sama di salah satu cincin Qiang Kun. Ini, pasir emas merah. Mata Yesuan berbinar. Pasir emas merah, tetapi salah satu dari 5 jenis huruf, merupakan representasi dari sifat tanah. Artinya, salah satu dari dua tubuh itu kemungkinan berasal dari pulau properti tanah di sebelahnya. Dengan cara ini, dia tidak perlu pergi ke Pulau Pasir Kuning, dan mungkin pulau-pulau lain tidak digunakan, selama mereka berada di Pulau Bilah, dan orang lain datang dan mengirim. Namun,
Pasir emas merah ini tampaknya sangat berharga, jadi Yesuan berpikir bahwa itu masih ditelan terlebih dahulu, dan kekuatannya saat ini ketat. Hei, properti tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 38. Kedua cincin, Qiankun ini memungkinkan Yesuan untuk menerobos 3 kali, dari 35 menjadi 38. Apakah pasir emas merah adalah item misi? Mari kita tingkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Yesuan menelan semua yang ada di kepalanya dan melanjutkan perjalanannya. Sekarang dia secara umum jelas bahwa Pulau Bila ini terbagi menjadi 2 bagian, dan sekarang dia masih berada di pinggiran. Dan bila emas seharusnya muncul di lingkaran dalam. Jadi kali ini, dia berlari langsung ke tengah pulau, bukan keluar lingkaran. Dia terus berjalan sebentar, meskipun dia tidak menemukan bila emas, tetapi menemukan sekelompok bila hitam. Kelompok bila hitam ini memiliki lebih dari selusin. Oke, pada saat ini, perhatian Yesuan tiba-tiba jatuh di belakang bila hitam, di mana tampaknya ada gunung bilah. Bila emas, mungkin di dalam. Yesuan berkilauan dan dengan cepat menyapu keluar. Untuk menghadapi bila hitam ini, dia tidak perlu menembak sama sekali sekarang. Apapun yang lumpuh baik-baik saja. Hei, 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 serangkaian guncangan, bersama dengan pisau hitam dari bilah hitam, langsung membunuh mereka. Yesuan melintas dan menelan semua bilah hitam ini. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang menyapu gunung ujung pedang. Nah, apakah itu evaluasi 5,5? Cahaya Yesuan menyala. Pulau pedang mereka tidak memiliki lebih dari 6 bintang sebelumnya, jadi orang-orang bintang 5,5 dan bintang 5, Yesuan ingat. Angka ini adalah evaluasi bintang 5,5, jadi konversi atribut telah mencapai setidaknya 55%. Jika kamu membunuhnya, konversi propertiku mungkin akan dapat naik lagi, tetapi agak sulit. Yesuan ragu-ragu dalam hatinya. Meskipun dia menancapkan 2 atribut untuk mencapai 50%, tetapi ini adalah 55%. Selain itu, hantu itu tahu apakah orang ini memiliki kekuatan tersembunyi. Bagaimana jika alam nyata kemungkinan akan mencapai 60%? Tetap saja kamu. Yesuan memutuskan untuk tidak menemukan masalah pria itu, pertama-tama membunuh beberapa bilah hitam di sekitar gunung bilah ini. Bilah ini tidak terlalu besar, tetapi butuh waktu 5 menit lagi bagi Yesuan untuk berlarian. Selama periode itu, dia memecahkan ratusan bilah hitam. Kekuatan bilah hitam itu kuat dan lemah, dan energi yang lemah dapat diubah menjadi seri dengan 40%. Yang kuat dapat menjadi ancaman bagi Yesuan. Oleh karena itu, pengalaman mereka secara alami tinggi dan rendah. Setelah Yesuan membawa bilah ke gunung, konversi atribut ditingkatkan sedikit, mencapai 39. Hanya sedikit lebih buruk, itu akan mencapai 40. Saat ini, hei, 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 tiba-tiba semburan kerenyahan jatuh ke telinga Yesuan. Yesuan menoleh dan melihat sekelompok sosok emas di gunung bilah, mengejar seseorang. Apakah orang itu? Yesuan menatapnya, dan benar saja, itu adalah prajurit peringkat 5,5. Di belakang prajurit ini diikuti oleh sekelompok bilah emas. Benar saja, bilah emas ada di gunung bilah ini. Hati Yesuan bergetar. Jika itu adalah sekelompok bilah emas, dia tidak takut, tetapi sekarang ada sekelompok bilah emas yang mengejar prajurit itu, Yesuan harus mundur. Dia dengan cepat menyembunyikannya dan mengawasinya dengan tenang. Aku bertarung denganmu. Prajurit itu berteriak dan bergegas kembali. Namun, setelah dia dikelilingi oleh sekelompok bilah emas ini, dia langsung dibacok sampai mati. Nima, dia sangat kuat. Hati Yesuan bergetar. Dia tidak mengagumi kekuatan prajurit itu, tetapi cemburu pada pedang emas. Yang paling dia takutkan adalah bahwa bilah emas ini adalah aktivitas kelompok, dan jika seseorang terprovokasi, itu akan menarik kelompok. Sebelum dia mendapatkan pasir emas merah, dan konversi atribut lainnya hanya mencapai 50%, yang berarti itu tidak sulit. Dan prajurit ini, kekuatannya sangat dekat dengan ke-6, tetapi dikejar oleh sekelompok pedang emas, dan kemudian ditebas sampai mati. Namun, mata Yesuan masih cerah, karena dia melihat bilah emas, dan setelah membunuh prajurit itu, mereka kembali ke Gunung Bilah. Haha, aku akan lebih murah. Yesuan tertawa dalam hati dan dengan cepat bergegas. Yang tidak dia duga adalah ada orang di sekitar, dan dia memiliki ide yang sama. Nak, kamu mencari kematian. Seorang pria berteriak dan membanting api ke Yesuan. Cacing itu sedikit keterampilan, mati.
Yesuan langsung menghindari belenggu ini. Sebelum itu, kakinya sudah menginjak beberapa naga dan 10 langkah. Hei, hei, prajurit yang ingin meraih yang murah, langsung dihancurkan oleh kepala Yesuan dan langsung jatuh ke tanah. Tidak percaya diri, Yesuan berkata dengan dingin, dan berlari ke tubuh prajurit yang telah ditebas sampai mati oleh pisau, dan mengambil cincinnya. Cincin Qiankun ini hanya dihapus oleh bilah emas. Untungnya, itu tidak rusak, kalau tidak Yesuan akan menangis. Hei, atribut tanah tuan rumah telah mencapai 43 poin. Bagian dari cincin Qiankun ini, biarkan Yesuan langsung meningkatkan konversi atribut 4 poin, dan panennya bagus. Kemudian, Yesuan berbalik dan berjalan ke orang yang tidak beruntung yang telah menghancurkan kepalanya dengan kakinya dan mengambil cincin itu. Yah, apakah itu pasir emas merah? Yesuan melihat sekilas. Konversi atribut orang ini hanya 45%, dan kekuatannya tidak kuat, tampaknya Pulau Huangsha relatif mudah. Sekarang, Yesuan adalah kekuatan yang kuat di Pulau Blades ini. Pada titik ini dia bertanya-tanya apakah dia ingin menaiki gunung yang penuh dengan bilah ini. Pergi dan lihat, aku tidak bisa lari, lagi pula, aku memiliki denyut nadi bumi, mereka seharusnya tidak mengejarku. Kilatan cahaya Yesuan menyala dan dia memiliki keputusan. Dia dapat menyerang musuh bahkan jika dia sedang berlari sekarang. Meskipun bilah emas itu kuat, dapat dikatakan selamat tidak dikepung. Memikirkan hal ini, dia mengambil kakinya dan berlari menuju Gunung Bilah. Gunung Blades Edge, sebenarnya tidak ada pisau di gunung itu, hanya beberapa ujung logam yang tajam. Yesuan mencoba menghancurkannya dan menemukan bahwa manfaat setelah melahapnya sangat rendah, jadi dia tidak memperhatikannya. Pada titik ini, dia sudah berada di Gunung Bilah. Bilah emas, kekuatannya sangat kuat. Jika ada 1 atau 2, aku seharusnya bisa menghadapinya. Jika aku datang ke kelompok, aku harus langsung pergi. Yesuan berpikir dalam hatinya. Lagi pula, dia telah melihat banyak bilah hitam membentuk tornado tajam, jadi dia menduga bilah emas ini juga akan demikian. Dan pulau bilah ini tidak bisa terbang, jadi dia sulit untuk melarikan diri. Hah, banyak bilah hitam. Pada saat ini, mata Yesuan tiba-tiba tampak canggung. Di gunung bilah ini, dia menemukan sekelompok bilah hitam, dan ada ratusan dari mereka. Ini benar-benar harta karun yang ditingkatkan. Bunuh. Pada saat ini, Yesuan langsung bergegas ke masa lalu. Ketika dia mendekat, dia tiba-tiba menunjukkan langkah naga. Boom! Seluruh bumi terguncang. Yesuan bisa membunuh bilah hitam di setiap kaki, tetapi dalam 3 detik, ratusan bilah hitam terbunuh olehnya. Lagi pula, kecepatannya dalam 1 detik bisa dalam kilometer, bahkan jika itu bisa puluhan meter dalam 1 langkah. Yesuan menyatukan semua bilah hitam ini, dan kekuatannya telah meningkat. Pada saat yang sama, kemarahan telah pulih ke puncak. Ada ratusan pedang hitam dalam kelompok ini, bahkan jika konversi atribut mencapai 60%, mereka tidak berani menganggapnya sebagai musuh. Namun, Yesuan dapat dengan mudah membunuh. Adegan ini tidak terlihat oleh siapapun. Di awan putih di langit, ada seseorang yang memiliki pandangan panorama. Anak ini, benar-benar menyembunyikan kekuatannya, tidak dapat memecahkan masalah, dapat memecahkan ratusan bilah hitam dalam 3 detik, kekuatannya dapat mencapai evaluasi 6 bintang. Orang ini bertanggung jawab atas angin Pulau Blades. Meskipun ada larangan pada Arai di sini, dia tidak terpengaruh karena kekuatannya yang kuat. Namun, yang tidak dia pahami adalah bahwa Yesuan memiliki kekuatan ini. Mengapa dia harus menyembunyikannya? Jika ada peringkat bintang 6 di awal, maka dia akan dapat memasuki Pulau Blades pada jam ketiga dan dapat bertarung untuk waktu yang lama. Namun, karena dia terlalu jauh, dia tidak tahu bahwa Yesuan telah menyadari kebenarannya. Dia tidak tahu bahwa senjata di tangan Yesuan adalah seorang prajurit virtual. Namun, dia akan terus berada di dekatnya dan terus mengawasi. Saat ini, sudah lebih dari 10 menit sejak Yesuan memasuki Gunung Pisau. Dalam setengah jam ini, dia memecahkan beberapa bilah hitam, dan jumlah yang ditambahkan lebih dari 1000. Dengan kecepatan pemulihan yang luar biasa, dia tidak perlu istirahat, juga tidak perlu pulih, itu semua adalah cara untuk membunuh. Aneh, tidak butuh waktu lama bagi pria itu untuk naik dan memukul bilah emas. Aku sudah bangun selama lebih dari 10 menit. Mengapa kamu belum melihatnya? Yesuan sangat tidak berdaya.
Tetapi dia benar-benar ingin mencapai apa yang dia inginkan. Tepat ketika pikirannya melintas, dia menemukan sentuhan emas di gunung bila ini. Bila emas, akhirnya aku menemukannya untukku, dan aku masih punya satu, selesai sudah. Mata Yesuan berbinar, dia memperkirakan bahwa nilai bila emas ini setidaknya 500 bila hitam. Pada saat itu, Yesuan bergegas mendekat. Bila emas ini juga menemukan Yesuan, disambut dengan 2 kaki pisau emas. Pedang tanah retak, naga 10 langkah. Bumi berdenyut. Bila emas ini tidak dekat, tetapi pertama-tama dibanting oleh naga untuk mengeluarkan beberapa pisau emas. Segera, itu patah menjadi pedang tanah, dan saat itu runtuh. Paku bila emas, kekuatan seranganku, itu tidak buruk. Yesuan sangat puas. Namun, dia dapat memiliki kekuatan seperti ini. Dia mengandalkan 8 pedang dan pengekangan atribut. Kalau dia bertemu dengan para jenius itu, pedang 8 berbahaya tidak bisa dikeluarkan, atributnya juga belum tentu bisa ditahan, jalannya masih jauh, pisau emas utama, tingkat kekerasannya mungkin lebih kuat daripada instrumen surgawi terbaik. Jika tidak ada peningkatan, Yesuan dapat menggunakan pisau emas besar ini untuk bermain. Sangat disayangkan bahwa pisau emas besar ini tidak meningkat sama sekali dan hanya dapat digunakan sebagai mainan. Yesuan merasa bahwa dia masih dapat menghadapi bila emas, jadi dia menelan pisau emas besar itu. Banyak pengalaman, jika kamu membiarkanku membunuh beberapa lagi, diperkirakan itu bisa menerobos. Matanya menyala dan dengan cepat menyapu keluar. Pada saat yang sama, ada juga satu orang yang memasuki gunung tepi pedang. Jika Yesuan hadir saat ini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah salah satu dari 8 evaluasi bintang 6 utama hari itu. Dengan evaluasi bintang 6 dari surat undangan, konversi atribut telah mencapai setidaknya 60%, dan kekuatan tempur yang sebenarnya pasti akan melampaui 6 bintang. Yesuan, yang tidak mengetahui hal ini, masih berada di gunung tepi pedang. Pedang emas asli tidak seburuk yang kubayangkan. Selama kamu tidak mencapai 10, kamu dapat dengan mudah menyelesaikannya. Yesuan masih membantai pedang hitam dan pedang emas. Sekarang kepercayaan dirinya telah meningkat pesat. Bahkan jika dia menghadapi sekelompok pedang emas, dia pasti akan melahap sisi lain. Hei, sifat tanah bumi telah membaik, dan saat ini, 44, sistem meminta, akhirnya, berhasil menembus. Sepertinya peningkatan membunuh monster masih cukup, yang tercepat adalah membunuh. Yesuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sayangnya, para master itu tersebar ke 5 pulau. Tidak banyak master di Pulau Pedang. Mereka yang telah dievaluasi oleh 5,5 bintang mungkin telah mendapatkan pedang emas dan kemudian pergi ke pulau lain. Booming, pada saat Yesuan menerobos, ada suara gemuruh di kejauhan. Yesuan mengerutkan kening, berkata pada dirinya sendiri, masih ada orang di Gunung Pedang. Beberapa orang, ini pertanda baik. Jika itu adalah sejumput kesemek yang bagus, dia akan mencubitnya. Saat ini, dia sedang berlari ke arah itu. Tidak lama kemudian, dia melihat sekelompok bilah emas lainnya, mengejar seorang pemuda. Sial, aku sudah lama masuk, aku tidak menemukan sekelompok bilah emas. Yesuan memutar matanya, dia tidak tahu bahwa dia tidak menemukan sekelompok bilah emas. Itu adalah keberuntungan atau nasib buruk. Dia menatapnya dan menemukan bahwa pemuda yang dikejar adalah salah satu dari 8 evaluasi bintang 6 utama. Jika Anda membiarkannya 1 lawan 1, mungkin Anda harus berjuang keras. Namun, sekarang bukan 1 lawan 1, pemuda itu dikejar oleh 7 pedang emas. Pada saat ini, tidak berbahaya, bisakah kau mengatakannya? Bunuh. Kilatan cahaya Yesuan menyala dengan cepat. Di dunia orang kuat ini, dia tidak akan berbelas kasihan, karena dia tahu bahwa jika dia dikejar saat ini, pemuda itu akan melihatnya. Sialan, pemuda itu juga memperhatikan Yesuan, segera berteriak, lalu berteriak, "Halo, bantu aku untuk membunuh pedang emas ini, kita akan berpisah setelahnya." Damai, Yesuan mendengar kata-kata itu, matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak meledakkan 2 pria cemerlang. Pedang emas ini, dia dapat menyelesaikannya dengan lambat, mengapa kamu perlu bergandengan tangan dengan orang-orang? Selain itu, cincin orang-orang muda itu adalah yang besar. Jika dia mendapatkannya, dia setidaknya bisa menerobos. Jangan bicara omong kosong, pergilah ke neraka. Yesuan meneguk sepatah kata dan membanting kaki kanannya. Naga itu 10 langkah. Denyut bumi 2 berat.
Pukulan ini langsung melintasi kelompok pedang emas dan bergegas menuju pemuda itu. Apa? Pemuda itu terkejut dan buru-buru mengumpulkan atribut di kakinya. Meskipun dia masih direkrut, dia adalah atribut api yang sebenarnya, tetapi itu menahan banyak guncangan. Namun, kakinya tidak bisa menahan gemetar, dan dia ditarik lebih dekat oleh bilah emas itu. Seni bela diri macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Pemuda itu sangat bingung. Saat ini, dia hanya berpikir bahwa seni bela diri ini kuat. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah seni bela diri atribut tanah terburuk, tetapi itu hanya memadukan makna bumi. Namun, satu-satunya hal yang hanya menjadi makanan pembuka. Hei, 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 kaki Yesuan dengan cepat berganti-ganti, dan mereka terus-menerus menggunakan 10.000 langkah yang menggabungkan denyut bumi. Bahkan jika pemuda itu meradang, dia tidak dapat menahan serangan yang begitu sering. Bagaimanapun, dia masih perlu menahan bilah emas itu. Meskipun dikatakan bahwa 10.000 Yesuan bukanlah 100, tetapi ada 1 dari 3 yang dapat mengebom orang muda, ini sudah cukup. Hei, pada yang ketiga, ketika naga-naga dengan denyut nadi bumi bergegas ke kaki pemuda itu, mereka akhirnya mendengar suara renyah yang berbeda. Ini adalah suara tulang-tulang anak muda yang patah. Tidak bagus. Ketika wajah pemuda itu berubah, dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan ditanam di tempat hantu seperti itu. Aku bahkan tidak berpikir bahwa aku akan menghadapi banyak serangan dari pisau emas. Yesuan tidak ingin pemuda itu dibacok sampai mati oleh pisau emas, dan apa yang harus aku lakukan jika aku harus menghancurkannya. Oleh karena itu, dia sekarang mulai membersihkan bilah emas itu. Pedang retak tanah, naga 10 langkah, bumi berdenyut 2, suara gemuruh terdengar, dan Yesuan menghancurkan pedang 5 retakan, langsung menghilangkan bilah emas. Adegan ini jatuh ke mata pemuda itu, dan hatinya meledak menjadi badai. Wah, kekuatan serangan orang ini begitu kuat, siapa dia? Mengapa dia tidak muncul ketika dia berada di belakang Jiuyun Dayunpeng? Dia harus menyerahkan bimbingan pemilik domain. Ada banyak masalah pada pemuda itu, tetapi saat ini, dia menghadapi krisis, jadi dia tidak bisa bertanya. Dia harus melarikan diri, kalau tidak, dia mungkin mati di sini. Boom, bilah emas kedua jatuh. Boom, bilah emas ketiga jatuh. Pada titik ini, hanya ada 4 pedang emas yang tersisa dalam pengejaran pemuda itu. Nak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sosok Yesuan melintas dan tiba-tiba jatuh di depan bilah emas, dan kemudian dia menghancurkan pedang retak ke tanah. Pedang retakan tanah yang dia gunakan langsung hancur, jadi pemuda itu tidak memperhatikan. Ketika pemuda itu merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba ada seorang pria dingin yang mencabut kakinya dan memukulnya di tangan kirinya. Oh, lengan yang patah melayang. Apa? Mata pemuda itu membelalak dan tampaknya tidak menyangka hal ini. Di cincin kiangkunnya, dia memiliki banyak harta surga dan bumi, dan 5 elemen token yang dia kumpulkan dalam 1 hari. Ini tidak boleh hilang. Aku bertarung denganmu. Pemuda itu langsung membuat keputusan, mengepalkan pedangnya dan bergegas kembali. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba sebuah sosok menyapu dan menangkap lengannya yang patah. Itu adalah Yesuan. Haha, ketika Yesuan melepaskan cincin itu, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melengkung. Hei, sifat tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 47 poin. Hei, atribut tanah tuan rumah telah meningkat, dan saat ini 47 poin. Kali ini, itu adalah terobosan besar, yang secara langsung meningkatkan 3 poin. Pemuda itu adalah pemilik kota kecil di kota besar di daerah Luosha. Ada kekayaan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa, tetapi ini semua lebih murah. Haha, ayo mati. Napas Yesuan tiba-tiba melonjak, dan sejumlah besar roh magis besar muncul dari tubuh, dan kemudian hantu para dewa terkondensasi. Sejak awal, dia belum menggunakan artikel iblis untuk keluar saat ini. Sekarang, waktunya habis. Naga 10 langkah, pedang tanah retak, bumi berdenyut. Pemuda itu hanya merasakan mata bergoyang, seolah-olah langit dan bumi telah berosilasi sekali. Saat berikutnya, dia melihat 4 bilah emas di depannya, dan langsung runtuh. Kuat, sangat kuat. Ini adalah reaksi pertamanya dan reaksi terakhirnya. Hei, suara renyah masuk ke dalam pikirannya, lalu penglihatannya dengan cepat kabur. Kepalanya telah dihancurkan oleh Yesuan. Putong, tubuh pemuda itu jatuh, bukan hanya itu, tetapi keempat bilah emas itu juga sama.
Yesuan langsung meledak dan membunuh mereka. Inilah kekuatannya yang sebenarnya. Bahkan orang-orang yang telah dievaluasi oleh 6 bintang telah dicemarkan nama baiknya olehku. Kekuatanku, di antara ribuan orang ini, seharusnya bisa masuk ke dalam 10 besar. Yesuan berpikir dalam hatinya. Namun, dia tidak berpuas diri dan merasa puas diri. Bagaimanapun, pedang 8 berbahaya tidak dapat diungkapkan, dan ada lebih sedikit pedang 8. Dia paling banyak memiliki peringkat bintang 6. Dan mereka yang dievaluasi oleh 6 bintang umumnya tersembunyi dalam kekuatan. Mungkin masih ada beberapa atribut yang telah diubah menjadi 70%. Setelah dia berhenti, dia mengumpulkan tubuh beberapa bilah emas dan mulai menjelajahi hal-hal di dalamnya. Dialah yang melahap sumber daya kultivasi itu dan tidak melihat dengan saksama. Identitas orang ini tentu saja tidak rendah. Mungkin akan ada hal-hal baik. Batu api, pasir emas merah. Yesuan agak aneh. Saya tidak menyangka pemuda ini telah pergi ke 2 pulau, yang lebih murah baginya. Jika Anda menambahkan pisau emas dengan bilah emas, maka ia sekarang memiliki 3 token 5 baris. Sekarang kekuatanku tidak cukup. Mari kita lewati bilah ini dan pergi ke kayu dan air. Yesuan memikirkannya, sosok itu berkedip. Sekarang, dalam 1 hari, ia telah mengumpulkan 3 token, dan 7 bintang pertama yang masuk, mungkin sudah mengoleksi 5. Dia tidak bisa bersikap sinis, karena hanya ada 10 tempat di kolam 5 elemen, dan waktunya berdasarkan jumlah tempat. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa perilakunya terlihat oleh angin. Kekuatan anak ini sangat mengerikan, Wan Meng benar-benar dapat mengajar seorang jenius seperti itu, dan diperkirakan tidak akan menurun kemana. Dengan sekilas matanya, dia memikirkannya. Apakah perlu untuk melihat lebih dekat dan melihat apakah ada beberapa kartu di Yesuan? Namun, dia memikirkannya, bagaimanapun juga, kekuatan Yesuan tidak sulit untuk mengumpulkan token 5 elemen. Setelah menunggu ronde ini, saya tidak akan mengetahuinya di ronde kedua. Angin berdiri di langit, mengawasi Yesuan, menyaksikan Yesuan pergi ke hulu di pegunungan Blades Edge, membunuh bilah hitam dan bilah emas. Anak ini, apakah kamu ingin mengubah gunung Blades Edge dan mengumpulkan semua bilah emas? Setelah menemukan niat Yesuan, angin juga menghela nafas lega. Jika demikian halnya, maka yang lain tidak akan dapat menyelesaikannya. Namun, jumlah bilah emas di gunung Blades Edge sudah pasti, dan angin tahu berapa banyak bilah emas di Blades Edge. Selain itu, sebelum Yesuan datang ke gunung Blades Edge, seseorang telah datang untuk mengambil pisau emas dan kemudian pergi. Di dasar Yesuan, tidak ada perasaan bahwa seseorang sedang mengawasinya. Dia membunuh sepanjang jalan, dari selatan ke utara, dan bilah emas yang telah dibunuh lebih dari 100. Saya hanya meningkat sedikit, terlalu lambat, atau pergi ke Mudao. Yesuan menggelengkan kepalanya. Jika dia kehilangan jumlah tempat di kolam 5 elemen karena mengumpulkan pisau emas ini, itu akan sepadan dengan kerugiannya. Tujuannya adalah 10 besar. Saat ini, dia baru saja meninggalkan Pulau Bilah dan kemudian mengidentifikasi arahnya. Pulau Blades adalah pulau emas, pulau itu ada di sebelah kiri dan pulau itu ada di sebelah kanan. Kali ini dia akan pergi ke Musidao, lalu ke Pulau Air, dan akhirnya, dia bisa memasuki Pulau Tengah. Namun, ketika dia tiba di tepi Pulau Pedang dan melihat Pulau Kayu, sebuah suara tiba-tiba terdengar di langit. Ada orang-orang di Pulau Tengah. Saya harap semua orang bisa bekerja keras dan memperhatikan keselamatan. Suara ini, Yesuan kenali, adalah domain utama dari domain Luosha. Yesuan diam-diam berseru, benar saja, seseorang melangkah ke Gunung Pedang dan mendapatkan pisau emas. Saya tidak tahu siapa orang ini. Namun, tempat pertama dapat dihabiskan di 5 elemen kolam selama 10 hari. Dia tidak berani mengabaikan dan langsung melompat ke laut. Ada larangan di Pulau 5 elemen. Ada juga lautan di daerah ini. Orang-orang dengan kekuatan yang lebih rendah harus berenang. Yesuan memiliki darah, jadi dia berenang sangat cepat, dan berenang ke Pulau Muzi dalam waktu kurang dari 5 menit. Yesuan tidak tahu nama pulau kayu ini, tetapi dia mengerti bahwa pulau ini pasti sangat berbahaya. Lagi pula, dia telah melihat beberapa orang datang dari Pulau Tokushima, tetapi dia belum pernah melihat pulau itu. Sifat kayu tidak kuat, tetapi memiliki banyak efek. Di Pulau Kayu, itu pasti beracun. Yesuan menyadarkan dirinya dalam hatinya. Dia tidak takut racun. Lagi pula,
dia memiliki darah pohon kehidupan suci. Selama kekuatannya terus ditingkatkan, antitoksisitasnya juga akan meningkat. Tetapi tidak semua racun dapat segera diatasi. Jika ada racun seperti kelumpuhan, akan sangat menyedihkan ketika dia terbunuh saat dia melakukan detoksifikasi. Yesuan menaiki pulau kayu, dan dia menduga bahwa token 5 elemen seharusnya berada di tengah setiap pulau. Sekarang seseorang telah mendarat di pulau tengah, dia harus bergegas dan dia bergegas langsung menuju ke tengah. Sebelumnya di Pulau Pedang, Yesuan melihat banyak harta karun Tiandi, tetapi Pulau Kayu bahkan lebih mengerikan, harta karun Tian Cai dapat dilihat di mana-mana, dan koleksi Yesuan tidak menyenangkan. Boom, 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 raungan suara lain jatuh ke telinga Yesuan tertegun, dan tidak ingin bergegas menuju sumber suara. Kali ini, dua orang bertarung. Minggir, meditasi semacam ini adalah yang pertama kali kutemukan. Tianmu di bawah. Jika kamu memiliki kemampuan, apa yang kamu temukan pertama kali? Apakah itu tidak diambil olehku? Kamu ingin mati. Dua pertengkaran datang, dan Yesuan melihatnya. Ternyata dua orang sedang bertarung. Namun, dia memusatkan perhatiannya pada apa yang dikatakan keduanya. Meditasi, apakah itu jenis yang tenang? Mata Yesuan berbinar, sebelum mendengar angin, Yesuan mencoba mengintegrasikan bayangan virtual Dewa Iblis ke dalam tubuh. Tetapi sistem menyarankan bahwa dia tidak cukup. Sekarang masih sama, namun, jika Anda mendapatkan sesuatu, Anda dapat memajukannya, seperti meditasi semacam ini. Haha, diam-diam, jika Anda membiarkan saya mendapatkan pikiran yang tenang, saya dapat mengintegrasikan bayangan iblis ke dalam tubuh. Saat itu, saya adalah iblis. Yesuan telah membuka bunga-bunga di dalam hatinya. Dia mengamatinya dan menemukan bahwa kekuatan kedua pria itu tidak kuat, paling banyak 5,5 bintang. Dia bahkan membunuh evaluasi bintang 6. Apa evaluasi 5,5 ini? Biarkan aku menjadi nelayan lagi. Yesuan langsung keluar dari hutan. Apa? Keduanya menoleh dengan kosong, dan kemudian kepala mereka meraung, langsung menghancurkan kepala mereka oleh dua naga pengkhianat dengan denyut nadi bumi. Paku, kaki dapat membunuh, dan kekuatan Yesuan telah tumbuh ke titik yang mengerikan. Setelah kematian kedua orang ini, Yesuan segera pergi untuk mengambil cincin Qiang Kun milik kedua orang itu, dan benar saja, salah satu cincin Qiang Kun memiliki benih hijau, agak mirip benih darah. Ini adalah jenis meditasi. Hei, apakah tuan rumah menyatukan bayangan iblis? Ya, setelah Yesuan menjawab dalam benaknya, meditasi yang menelan ruang itu menghilang. Hei, penyatuan iblis dan bayangan virtual, tuan rumah belajar melakukan sihir Dava, iblis. Berhasil, mata Yesuan tiba-tiba menjerit, dan dia langsung menunjukkan sihir iblis Dava. Tubuhnya masih memiliki banyak sihir, dan kemudian dia menjadi dewa iblis, yang tidak berbeda dengan iblis. Namun, ini belum berakhir. Setelah munculnya bayangan virtual dewa iblis, itu tiba-tiba masuk ke tubuh Yesuan, saat berikutnya, napas Yesuan langsung mengembang. Itu sangat kuat, setidaknya 2 kali lebih kuat dari iblis. Keyakinan Yesuan sangat luar biasa. Dia berpikir bahwa jika dia berada di Gunung Blade's Edge, dia akan dapat menyatukan ilusi iblis, bahkan jika dia tidak dapat memecahkan evaluasi bintang 6 dari pemuda itu tanpa pedang 8 pertahanan. Dengan kata lain, dia sekarang dapat memasang 8 pedang liar sebagai kartu. 8 pedang gurun, pasang saja dulu, gunakan iblis untuk mengubahnya. Suan menyingkirkan pedang berusia 8 tahun itu, dan kemudian mengeluarkan instrumen surgawi berkualitas baik. Meskipun dewa iblis itu kuat, ketika digunakan, itu dilubangi oleh 4/5 Yesuan. Semakin banyak gas yang dikonsumsi, semakin kuat pertumbuhannya. Untungnya, dia memiliki darah pohon kehidupan suci, jika tidak, itu hanya dapat digunakan sebagai dasar kotak tekanan. Sekarang, dia mampu menyatukan bayangan iblis, dan sudah memiliki modal untuk bersaing dengan para jenius itu. Oleh karena itu, kecepatannya lebih cepat. Mengumpulkan 5 elemen token sesegera mungkin, Anda dapat mencapai pulau tengah sesegera mungkin dan memenangkan kata benda. Yesuan adalah perpaduan bayangan iblis, mata hitam sepanjang jalan ke tengah pulau. Bagian tengah pulau Muzi masih berupa hutan, tetapi ada beberapa bahaya khusus di sini, yaitu, sihir pohon yang ditemui Yesuan sebelumnya. Yesuan dengan santai membunuh satu orang, yaitu, mendapatkan apa yang disebut spesies suci kehidupan.
Spesies suci kehidupan ini adalah hal yang baik, objek suci penyembuhan, tetapi Yesuan sudah memiliki darah pohon kehidupan suci, yang setara dengan menelan spesies kehidupan suci sepanjang waktu. Selanjutnya, Yesuan dengan cepat meninggalkan Pulau Museo dan pergi ke Pulau Air. Pada titik ini, dia sudah mendapatkan 4 token, dan selama dia mendapatkan bintang laut, dia bisa pergi ke Pulau Tengah. Namun, tepat ketika dia baru saja akan melaut, sudah ada pendaratan kedua di Pulau Tengah, saat ini yang kedua. Suara penguasa daerah Rosa tiba-tiba terdengar lagi. Yesuan tertegun dan tiba-tiba merasakan harapan. Sekarang orang kedua telah mendarat di Pulau Tengah, dia kemungkinan akan meraih 3 teratas. Tempat ketiga, tetapi dapat memasuki kolam 5 elemen selama 8 hari. Yesuan memperkirakan bahwa jika dia dibiarkan berendam selama 8 hari di kolam 5 elemen, itu sudah cukup untuk meningkatkan afinitas atributnya ke epik. Pada saat itu, serangannya akan memiliki lompatan kualitatif. Namun, ketika dia datang ke Pulau Air, Palung, Pulau Air adalah donat. Apakah pusat pulau atau laut? Yesuan mabuk. Tampaknya jika Anda ingin mendapatkan bintang laut, Anda harus pergi ke dasar laut. Dia juga mengerti bahwa dasar Pulau Air harus memiliki kehadiran. Yesuan tidak ingin melompat langsung ke laut. Palung, dingin sekali. Dia baru saja melompat masuk dan mengenai roh, dan air di sini jauh lebih dingin daripada di luar. Orang biasa turun, diperkirakan mereka hanya bisa bertahan selama 1 jam, dan aku memiliki darah pohon kehidupan suci, dapat menjaga suhu tubuh, dan bernapas di bawah air, yang lebih unggul daripada yang lain. Memikirkan hal ini, Yesuan langsung mengebor ke bawah, dan beberapa pembuluh darah berperan. Dasar airnya sangat gelap, tetapi Yesuan dapat melihatnya dengan sangat jelas. Setelah melompat ke bawah, dia terus menyelam. Dia memperkirakan bahwa bintang laut itu seharusnya dalam. Dia menyelam sebentar. Boom, boom, boom. Ada cahaya di kejauhan, juga beberapa guncangan. Benar saja, dasar laut masih berbahaya. Tentu saja, ada kemungkinan juga 2 manusia sedang bertarung. Yesuan bergegas melewatinya. Jika keduanya bertarung, itu mungkin karena mereka bertarung untuk bintang laut. Namun, dia kecewa. 2 pertempuran yang tidak lengkap itu adalah manusia, hanya 1 orang, dan seorang pria suci dengan dasar laut. Ketika Yesuan lewat, orang ini baru saja membunuh binatang suci bawah laut dan kemudian dengan cepat menyingkirkan mayatnya. Namun, mata jahat Yesuan melihat posisi di tubuh setelah kematian tanah suci Haiti. Bintang laut, sebuah pikiran melintas di benaknya dan itu tersapu. Ingin menang, cari kematian. Pemuda itu langsung menghantam Yesuan. Meskipun dia berada di dasar laut, dia kebetulan memiliki atribut air, dan kekuatan serangannya tidak akan banyak melemah. Pada saat ini, Yesuan melihat bahwa pemuda ini tampaknya menjadi salah satu dari 8 evaluasi bintang 6 utama, dan sudut mulutnya langsung terangkat. Jika kamu bertemu denganku, kamu hanya dapat menghitung bahwa kamu tidak beruntung. Kilatan cahaya Yesuan langsung melesat ke bayangan Dewa Iblis dan kemudian bergabung ke dalam tubuh. Dia memegang pedang 8 hari dan menghancurkan beberapa pedang di depannya. Mengandung pedang retakan bumi yang berdenyut, memecah air, langsung mengejutkan atribut air orang itu. Apa? Pemuda itu tidak berpikir bahwa serangannya hancur karena dia sangat aneh melihat Yesuan, jadi dia agak ceroboh. Aku bisa menahan ini, aku ingin membunuhku, tidak ada pintu. Pemuda itu mengatupkan giginya dan menerapkan seni bela dirinya di bagian bawah kotak. Naga air hancur, pedang retakan bumi ditelan oleh naga air yang dipadatkan oleh pemuda itu. Namun, pedang retakan tanah itu tidak menyenangkan. Naga air ini baru saja terbentuk dan berada di ambang kehancuran. Naga air, telan dia. Pemuda itu mengendalikan naga air itu untuk bergegas menuju Yesuan.